kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur jika berkesempatan untuk bertemu sekalipun melalui online. Kami mohon Engkau memberkati jaringan yang kami gunakan agar pada saat dijelaskan beberapa hal penting menyangkut kegiatan sekolah dalam kondisi khusus dan beberapa hal mengenai program sekolah, segala sesuatu tidak terkendala. Dan kami percayakan Tuhan menyertai seluruh orang tua siswa yang saat ini berada beraktivitas dimanapun. Tuhan sertai sehingga tetap dapat mengikuti, menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan yang menunjang seluruh perkembangan anak-anak usia dini, secara khusus anak-anak yang Tuhan titipkan bagi seluruh orang tua murid di PK Penabur. Terima kasih, kami menyerahkan pertemuan ini untuk Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Terima kasih, Istri, sudah membuka pertemuan kita di dalam doa. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, Bapak dan Ibu, saya mohon kita membuka kameranya dulu, karena kita mau foto bersama. Ya, mumpung masih seger pagi-pagi, kita foto dulu ya. Silakan, ini ada 3 layar ya. Nanti minta tolong Mr. Diki untuk mengambil gambar ya. Oke. Bagi yang masih tertutup kameranya boleh minta tolong dibuka Bapak dan Ibu. Supaya kami juga bisa melihat siapa saja yang hadir saat ini. Yuk, kita tunggu ya. Tetap smile, keep smile. Kita akan mulai dulu dari layar yang pertama. Oke, hitungan dari saya ya, Bapak ya. Siap. Untuk layar pertama 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua 1, 2, 3. Oke. Layar ketiga 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengingatkan nanti Mr. Diki akan mengirim link presensi untuk kegiatan pertemuan hari ini. Nanti mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi di sela-sela kita mendengarkan penjelasan atau pemaparan arahan kegiatan pada hari ini. Silakan nanti boleh dicek di chat. Di situ nanti Mr. Diki akan kirim link presensi hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan arahan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus BPK Penabur Cimahi, Bapak Dr. Andes Sumarmo. Kami persilakan Bapak Sumarmo untuk menyampaikan arahan kegiatannya. Baik, terima kasih Ibu Tri dan seluruh guru PKK BPK Penabur Cimahi, dan juga selamat pagi kepada seluruh orang tua murid PKK BPK Penabur Cimahi yang hadir melalui Zoom pada pagi hari ini. Kita sama-sama boleh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bertemu walaupun hanya dalam melalui Zoom, tapi biarlah pertemuan pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Audrey. Jadi pertama-tama habisin. Tentu susu sama roti kami selaku pengurus BPK Penabur Cimahi mohon maaf atas kejadian kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Tentunya Bapak Ibu semua juga sudah mendengar tentang kejadian ini, dan perlu kami tegaskan bahwa kebakaran yang terjadi itu tentunya tidak
sehebat atau seheboh yang ada di medsos. Perlu kami garis bawahi bahwa yang kebakaran itu hanya 4 ruangan ya. Jadi yang pertama ruang UKS, ruang guru, ruang alat peraga, dan ruang ekskul. Dan Bapak Ibu sudah kami cek ya, baik secara fisik oleh pengurus BPK Penabur dari Yayasan Pusat, bahwa memastikan ruang kelas itu aman, Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini ruangan kelas itu sangat aman dan bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu, kami selaku pengurus dan juga tim dari TKK BPK Penabur Cimahi sangat bersyukur dengan kejadian ini. Kami memastikan kami masih bisa memberikan hak-hak belajar kepada anak-anak yang kita kasih bersama. Tentunya juga pengurus beserta keluarga besar TKK BPK Penabur Cimahi sangat bersyukur kepada semua pihak yang membantu. Yang pertama kepada pihak pemadam kebakaran, pihak kepolisian, pihak Satpam, dan juga masyarakat yang terlibat sehingga kebakaran itu bisa segera ditangani. Nah, selanjutnya kami dari pengurus segera akan melakukan proses pemulihan yang dilakukan mulai dari hari Minggu sampai hari ini. Proses pemulihan ini dikerjakan sekaligus juga untuk mempersiapkan yang rencananya akan dilakukan pembelajaran secara onsite. Nah, nanti untuk detailnya, bagaimana prosedurnya, kemudian mekanismenya, karena kami pengurus ingin memastikan bahwa anak-anak itu aman nanti di sekolah. Untuk itu nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tri. Dan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan apapun juga bisa langsung disampaikan kepada Kepala Sekolah TKK BPK Penabur Cimahi, yaitu kepada Ibu Tri, dan juga kepada guru-guru wali kelas yang mendampingi. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama agar hak-hak anak untuk belajar tetap berjalan dengan baik, dan kita sama-sama berkolaborasi sehingga kegiatan belajar mengajar yang rencananya akan dilakukan secara onsite mulai hari Senin dapat berjalan dengan baik. Kiranya apa yang telah terjadi ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua dan hak-hak anak tetap terpenuhi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Sumarmo untuk arahan kegiatannya. Kita akan melanjutkan kembali dengan arahan kegiatan dari Kepala Sekolah TK BPK Penabur Cimahi, Miss Tri Yuwani. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali di kolom chat sudah dikirim link presensi. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi link presensi kehadiran hari ini. Terima kasih. Kami persilakan Miss Tri untuk menyampaikan arahan kegiatannya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati, dimanapun Anda semua berada, senang sekali bisa bergabung bersama tim kita ya, keluarga besar kita, kelompok bermain TK BPK Penabur Cimahi. Pada hari ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan, menyambut apa yang sudah tadi disampaikan beberapa hal penting oleh Ketua Pengurus BPK Penabur Cimahi. Berhubungan dengan kegiatan sekolah, kita akan cermati. Kalau yang penting silakan dicatat, karena hari ini itu ada 2 agenda. Yang pertama mengenai perubahan kegiatan sekolah, yang kedua mengenai kegiatan field trip.
gitu ya. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang akan ditanyakan, boleh secara chatpri ke wali kelas yang berhubungan dengan anak-anak yang di posisi kelasnya, atau kalau secara umum dapat disampaikan melalui chat yang tersedia di ruang Zoom. Yang pertama adalah saya akan mulai dengan kegiatan kelas. Kegiatan kelas seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama yang akan mengalami perubahan adalah ruang kelas. Rencananya Senin 16 Oktober 2023 pembelajaran on-site, yaitu hadir di sekolah. Ruangan yang digunakan adalah ruang kelas A1 dan B1 dalam satu lokal kelas. Kelas A2 dan B2 dalam satu lokal kelas. Ruang kelas B2 digunakan untuk ruang ekstrakurikuler, robotik, balet, modern dance, dan menggambar. Ruang kelas kelompok bermain digunakan untuk ekskur musik. Ruang kelompok bermain sesuai dengan kelas kelompok bermain. Ini mengenai ruang kelas. Jadi yang berubah adalah satu lokal digunakan untuk dua jenjang kelas. Kelas A1 dan kelas B1 dalam satu lokal kelas di atas, kelas A2 dan kelas B2 dalam satu lokal kelas di atas. Ruang bermain, kelompok bermain sesuai dengan ruangannya, tidak mengalami perubahan. Nah, ini ruangannya, ruangan kelas A2 dan B2 jadi satu, ruangan kelas A1 dan B1 jadi satu. Kemudian yang selanjutnya, ruang penunjang kegiatan belajar. Ruang penunjang kegiatan belajar, ada beberapa hal yang mengalami perubahan. Yang pertama, ruang komputer pindah ke ruang perpustakaan konvensional. Yang kedua, perpustakaan konvensional berada di koridor sebagai perpustakaan berjalan. Yang ketiga, ruang tata usaha bersatu di ruang kelas komputer. Ruang UKS berada di dekat ruang kelas A1 dan B1. Selanjutnya, untuk jam belajar. Jam belajar tidak mengalami perubahan. Kita masih menggunakan sistem shifting. Kelompok bermain pukul 8 sampai dengan 10.15. TKA pukul 9 sampai dengan pukul 12. TKB pukul 7 sampai dengan pukul 10. Jadi tidak ada yang berubah, pengurangan atau perubahan jam yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu dapat menyiapkan siswa-siswi putra-putrinya yang berada di sekolah sama seperti jam-jam belajar sebelumnya. Penggunaan satu ruangan untuk dua aktivitas kelas dengan waktu sesuai jadwal. Pergantian kelas disiapkan di koridor ruang tunggu di depan ruang kelompok bermain. Program kegiatan sekolah terjadwal sesuai kalender pendidikan, tidak ada pengurangan jam dan perubahan program. Untuk selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler tidak mengalami perubahan jadwal dan waktu pelaksanaan, yang berubah hanya ruangannya saja, yaitu berada di ruangan kelas B2. Kelas Miss Umi pada waktu kemarin ada kelas Miss Vivi, kelas A1, kelas A2 dan B2, tapi karena beberapa hal nanti Bapak Ibu akan lihat
bahwa yang ditutup itu area yang mana, batas kelasnya adalah ruang kelas B2 atau kelas Miss Umi. Disinilah kegiatan ekstrakurikuler akan berlangsung dan tidak mengalami perubahan jadwal serta waktu pelaksanaan. Yang selanjutnya, ruang yang digunakan itu kelas B2 dan ruang kelompok bermain hanya khusus ekskur musikland yang dimulai setiap hari Rabu pada pukul 10. Selebihnya berada di ruang kelas B2. Pintu kedatangan dan kepulangan. Pintu kedatangan dari pintu belakang. Ibu biasanya kalau pulang itu kan lewat pintu belakang. Sekarang kami hanya membuka satu pintu belakang untuk pintu kedatangan dari pintu kepulangan. Siswa diserahkan ke guru atau security sehingga tidak memerlukan parkir lama di saat kedatangan. Kemudian pintu kepulangan dari pintu belakang, yaitu pintu yang sama, siswa diserahkan ke orang tua atau guru, mohon 15 menit sebelum siswa pulang, orang tua sudah hadir. Selanjutnya, setelah jam pulang sekolah tidak berada di lokasi sekolah, karena beberapa hal yaitu sedang terjadi renovasi. Ruang tunggu orang tua siswa berada di koridor samping sekolah, yaitu di belakang ruangan kelompok bermain seperti biasa. Tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah ruang tunggu yang berada di dekat gardu security. Itu tidak lagi digunakan. Pintu kedatangan dan kepulangan ini yang Bapak Ibu sudah biasa lakukan adalah pada saat pulang lewat pintu belakang dan pada saat datang lewat pintu yang sama. Jadi ini kami buka. Sentralnya jadi di pintu ini. Di pintu belakang. Kemudian lokasi apa yang tidak boleh dimasuki? Yang pertama, batas dalam kelas B2. Jadi batas dalamnya itu hanya sampai ruangan kelas Miss Umi, B2 atau ruang ekskur. Selebihnya, Bapak Ibu tidak boleh memasuki ruangan yang berada dalam ranah pengembangan. Ini batas dalam. Batas luarnya adalah gardu security. Dimohon tidak masuk ke batas luar atau batas pintu depan sampai di gardu security. Selanjutnya, toilet dalam tetap dapat digunakan oleh siswa dan orang tua. Jadi orang tua disilahkan apabila akan menggunakan toilet siswa bersama-sama dengan tetap menjaga kebersihan. Selanjutnya, parkir kendaraan besar masih tetap dapat dilakukan di depan sekolah, yaitu di depan tulisan TK BPK Penabur, untuk kendaraan yang besar dan untuk kendaraan yang kecil berada di samping atau di pintu kedatangan dan kepulangan. Batas ruang tunggu orang tua siswa hanya sampai belakang ruang kelompok bermain. Akan ada pembatas supaya Bapak Ibu tidak menerobos lewat pintu yang tersedia dari koridor belakang samping sekolah. Untuk selanjutnya kegiatan yang harus dihindari di lokasi sekolah. Yang pertama, masuk lewat pintu depan atau gardu security. Jadi karena terlambat atau apapun alasannya dimohon tidak melewati pintu depan. Menghindari puing-puing dan tempat yang sudah disiapkan untuk pembangunan. Yang berikutnya, menerobos batas penghalang yang bertuliskan peringatan lokasi renovasi. Memotret dan mengabadikan dalam bentuk dokumentasi video atau foto yang berhubungan dengan lokasi bangunan terbakar. Selanjutnya adalah peringatan kepada kita semua
tidak mengabadikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan renovasi, lalu mengunggah di dalam status. Mohon pengertiannya. Jadi batasnya adalah batas kelas B2 dan menghindari menerobos ruang yang bertuliskan tempat renovasi. Seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ini. Mohon Bapak Ibu dengan hormat saya minta dan saya mohon untuk mencermati hal ini. Kemudian apa saja prokes yang dilakukan pada saat kondisi khusus. Kondisi khusus itu kondisi di mana sekolah melakukan perubahan kegiatan pembelajaran dikarenakan beberapa hal. Kalau dulu kita melihat adanya pandemi, kalau sekarang kita melihat adanya kondisi di mana tidak memungkinkan kegiatan belajar itu seperti pada umumnya, tapi dilakukan pembenahan dan beberapa perubahan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Yang pertama tidak boleh dilakukan dan prokes adalah dilarang merokok di lingkungan sekolah atau kegiatan yang menimbulkan percikan api. Yang kedua, dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika diperlukan renovasi yang menimbulkan atau yang berhubungan dengan kebisingan atau debu. Tetap menjaga kebersihan lokasi, tidak membuang sampah sembarangan, namun membuang sampah pada tempatnya dengan memilah sampah yang tepat, yang mudah hancur dan tidak mudah hancur. Orang tua, siswa, dan siswa wajib memakai masker saat memasuki lokasi sekolah. Demikian prokes yang dilakukan oleh sekolah dalam keadaan kondisi khusus. Yang berikutnya adalah kegiatan field trip. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan dapat ditulis di chat atau chatpri ke guru kelas apabila itu berhubungan dengan perkembangan anak-anak. Jadi saya tekankan kembali, tidak ada perubahan apapun di dalam kegiatan belajar, tidak ada perubahan apapun di dalam program, jam belajar, dan lain sebagainya. Kami memberikan hak belajar anak sesuai dengan apa yang harus didapatkan. Seperti itu. Yang berubah hanyalah ruangan-ruangan yang dikondisikan secara khusus selama terjadi renovasi untuk pengembangan sekolah lebih lanjut. Hal ini akan berlangsung sekitar 6 bulan. Jadi nanti bisa saja akan diberikan strategi khusus untuk pembelajaran apabila terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan untuk anak-anak hadir di sekolah. Seperti itu. Jika sudah memahami, saya tidak membuka pertanyaan di sini, tolong ditulis saja. Kemudian kita akan langsung kepada kegiatan field trip yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Yang pertama, kegiatan field trip kelompok bermain. Lokasinya di wisata petik stroberi Jepang La Fresa. Ini alamatnya Jalan Hortikultura nomor 2 Jayagiri, Kecamatan Lembang. Selasa 24 Oktober 2023. Waktunya pukul 8 sampai dengan 12. Siswa mendapat makan siang yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ini paket-paket wisata yang sudah kami siapkan, bekerja sama dengan pihak ketiga. Orang tua boleh ikut serta mengikuti kegiatan tersebut, hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata atau field trip kelompok bermain dapat chat pribadi ke guru kelompok bermain, Miss Ina. Selanjutnya, untuk kegiatan field trip TKA. TKA rencananya outbound itu dilaksanakan di Edu Kidsman, Jalan Tangkuban Perahu, Gang Sukasenang, Desa Ciburial, Kecamatan Lembang.
Jumat 30 Oktober 2023. Pukul 7 sampai dengan 12. Siswa mendapatkan makan siang yang disiapkan dari sekolah dengan pihak ketiga. Kegiatannya adalah mini outbound, animal feeding, bertanam, membawa pulang tanaman, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memerlukan motorik kasar, yaitu selain outbound, mini outbound, ada mencat gipsum. Kegiatan field trip TKB. TKB outbound di Villa Kancil, alamatnya Bojong Bubu, Jalan Raya, Jalan Majalaya, Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kamis 20 Oktober 2023. Pukul 7 sampai dengan pukul 16. Siswa mendapatkan makan siang yang disiapkan sekolah dengan pihak ketiga. Kegiatan outbound di Villa Kancil disiapkan untuk TKB, ada outbound dan pengenalan lingkungan, serta kegiatan bermain air. Bapak Ibu kelas A dan kelas B dapat melakukan pembicaraan atau komunikasi secara pribadi dengan wali kelas yang sudah ditetapkan, seperti itu ya, atau dengan Mr. Diki sebagai ketua panitia kegiatan outbound. Bagaimana keikutsertaan orang tua dan lain-lain dapat ditanyakan secara pribadi sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana TKB ke guru TKB, TKA ke guru TKB. Orang tua diperkenankan apabila akan mendampingi putra-putrinya. Bagaimana dengan orang tua yang tidak dapat mendampingi putra-putrinya, dapat dipercayakan kepada guru-guru, dan nanti akan dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan yang akan kami share melalui live. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa program PPDB tetap akan berlangsung. Kegiatan penerima siswa baru berlangsung sesuai dengan promo yang sudah ditetapkan, dapat menghubungi tata usaha Miss Lydia atau CSTK BPK Penabur Cimahi di nomor 081 321 211 341. Voucher masih tetap dapat diambil. Penerima siswa baru tidak mengalami perubahan sesuai dengan promo yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang menyangkut perkembangan siswa apabila memerlukan konsultasi kepala sekolah dapat dilakukan kesepakatan waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan tata usaha. Mengingat ada beberapa tempat atau ruangan yang sedang disiapkan apabila Bapak dan Ibu memang ingin memerlukan waktu khusus untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah. Perencanaan renovasi gedung baru diperkirakan 6 bulan. Puji Tuhan jika tidak sampai 6 bulan sudah selesai. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, barangkali nanti Mr. Diki akan memaparkan bagaimana tentang transportasi yang akan digunakan, kendaraan yang akan dipakai untuk siswa-siswi pada saat melakukan field trip. Silakan Mr. Diki, diberikan kesempatan. Oke, baik. Terima kasih, Mistri. Halo, selamat pagi, Mama dan Papa. Ya, udah kenal ya sama saya, Mr. Diki. Saya di sini sebagai ketua field trip ya untuk kelompok bermain PKA dan PKB. Sebelum masuk ke transportasi, maaf untuk tadi ralat untuk jadwal. Untuk kelompok bermain itu di tanggal 24 Oktober hari Selasa. Untuk TKA itu di tanggal 20 Oktober hari Jumat. Dan untuk TKB di tanggal 26 Oktober di hari Kamis. Kenapa TKB di hari Kamis? Karena Villa Kancil
hari Jumatnya tutup, hari Jumat Villa Kancil tutup gitu ya. Jadi hari Kamis tanggal 26 Oktober. Jadi maaf ya, tadi ada kesalahan di tanggal. Nah, izin saya mau share screen untuk kegiatan transportasinya yang digunakan nanti pada saat field trip. Oke, ini di layar Mama dan Papa, kami nanti untuk TKA dan TKB akan menggunakan 2 bis ukuran medium dengan seat 35 ya. Jadi masing-masing bisnya itu 35 seat, dan untuk kelompok bermain itu menggunakan kendaraan sekolah dari sekolah, karena kan kelompok bermain lebih sedikit siswanya gitu ya. Nah, yang digunakan itu adalah bis dari PO Dem Holiday, ya, Dem Holiday di Jalan Padasuka Bandung. Terus bisnya untuk yang TKA itu menggunakan satu dari Start Holiday dan satu lagi dari Dem Holiday. Nah, dan untuk TKB itu dua-duanya menggunakan bis dari Dem Holiday. Ya. Nah, ini di dalam Star Holiday kondisi duduknya seperti ini, nanti akan ada beberapa seat yang kosong. Karena untuk TKA itu kan paling banyak itu 22 siswa dan nanti diisi oleh gurunya. Jadi kalau misalnya nanti pada saat pulang dari field trip, orang tua yang mau ikut numpang ke sekolah dari tempat lokasi field trip ke sekolah, boleh Mama dan Papa untuk konfirmasi sebelumnya ke wali kelasnya. Ya. Nah, ini untuk bis unit Dem Holiday, ya, masih dalam satu PO, dan kondisi dalam bisnya seperti ini. Ya, untuk yang Dem Holiday. Jadi kondisi bisnya bagus, layak, bersih, sesuai dengan yang keinginan kami, bahwa kami ingin anak-anak nyaman dalam perjalanan dan selamat, tidak terjadi sesuatu apapun gitu ya. Dan kami untuk TKA akan berangkat dari sekolah melalui Jalan Pasteur. Ya, Jalan Pasteur, lewat Tol Pasteur, lewat Setiabudi, tidak melalui jalur Alam Sejuk, karena Alam Sejuk itu kan lagi renovasi di CIC-nya karena longsor, dan meskipun bis medium deep boleh untuk melalui jalan Alam Sejuk, tapi kami tidak rekomendasi untuk keselamatan penumpang gitu ya. Kami sudah mengingatkan ke supir untuk tidak lewat jalan Alam Sejuk. Dan untuk Mama Papa, nanti pada saat tanggal 20 Oktober dan 26 Oktober, Mama Papa boleh mengantar siswa ke depan gereja GKI. Turun dan jemput di depan gereja GKI. Karena bis parkir di depan gereja GKI yang lebih luas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Mama Papa mengantar siswanya, kita kumpul di aula GKI. Ya. Karena dan tidak parkir di depan sekolah. Ya. Di situ masih ada lahan parkir di sebelah GKI untuk mobil, ya, di ruko-ruko. Kalau untuk motor di depan gereja GKI, ya, di XTK, ya, bekas XTK boleh parkir motor di situ. Ya. Jadi diingatkan sekali lagi untuk Mama Papa untuk mengantarkan siswanya di depan GKI. Ya, depan GKI, dan anak-anak semua kumpul start di GKI, tidak di sekolah karena kondisi. Ya, itu saja pemaparan transportasi dan perjalanan.
Semoga mama papa bisa ikut semua ya anak-anaknya gitu sehat gitu ya. Terus mama papa yang mau ikut silahkan boleh koordinasi dengan ketua parentingnya ya. Misalnya mama ini mau ikut gabung dengan mobil sama siapa gitu bergabung atau enggak kalau misalnya mau ikut dengan bis kami silakan konfirmasi ke wali kelas ya takutnya karena terbatas jadi cuman beberapa saja orang tua boleh ikut di bis gitu ya. Untuk pertanyaan boleh di kolom chat ya Mam ya Pak. Oke, Miss, boleh kembali ke Mistri. Bapak Ibu saya ulang. Ini tadi yang revisi ya Mr. Diki. Ya, mohon boleh dicatat ya Bapak Ibu. Sesuai dengan kelas putra-putrinya. Ini untuk kelompok bermain. Ini untuk TKA. Silakan Bapak Ibu mencatat. Kemudian atau memotret. Ini untuk TKB. Oke. Jadi ada beberapa revisi karena pihak ketiga ada yang tidak bisa melaksanakan atau menerima tamu di hari Jumat, khususnya untuk Villa Kancil, gitu ya. Lalu tadi ada yang bertanya, apakah orang tua diperlukan untuk ikut atau tidak? Tadi saya sampaikan bahwa jika memang anak-anak sudah cukup mandiri, dipercayakan kepada guru kelas, khususnya untuk TKB. Gitu ya. Pada saat pendampingan siswa itu tidak hanya satu guru. Dan pada saat di lokasi field trip atau di tempat wisata itu akan didampingi oleh instruktur khusus yang sudah tersedia di tempat wisata dengan kualifikasi mereka paham tentang apa yang harus dilakukan pada saat pendampingan. Jadi artinya bahwa guru akan tetap mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kenapa kami paparkan apa bis yang akan digunakan, mana jalan yang akan dilewati? Kami semua sangat menjaga keamanan anak-anak untuk tetap bisa menjaga memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu bahwa kegiatan ini cukup cukup menyenangkan bagi anak gitu ya. Jadi kami juga tidak bermaksud begini. Kalau memang tidak bisa ikut orang tuanya, berarti anaknya tidak usah ikut. Tidak bisa seperti itu juga Bapak Ibu, kita harus menyikapi ini bahwa untuk perkembangan anak usia dini itu pengalaman belajar adalah bagian utama untuk mereka memahami dan sangat penting gitu ya. Jadi jangan karena orang tua tidak bisa, anaknya tidak bisa. Mohon untuk dimungkinkan anak-anak tetap bisa selama anak itu tidak sakit atau tidak mengalami hal-hal yang
membuat dia tidak bisa ikut begitu ya. Jadi sedapat mungkin diikut sertakan supaya mereka mendapatkan pengalaman belajar. Nah, itu hanya 1 kali. Jadi Bapak Ibu apabila memerlukan pendampingan dipersilahkan. Apabila akan dipercayakan kepada kami akan tetap menjaga sama seperti anak-anak yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya jawab secara umum karena pasti ini pun akan ditanyakan banyak orang tua. Misalnya saya nggak bisa, Miss, nggak bisa cuti, gitu ya. Lalu bagaimana? Nah, ini sudah disampaikan bahwa silakan Bapak Ibu percayakan kepada kami. Jauh-jauh hari, beberapa minggu sebelumnya, hal ini sudah kami sampaikan supaya apabila Bapak Ibu memerlukan, biasanya ada beberapa surat yang harus kami kirim ke kantor di tempat Bapak Ibu bekerja. Misalnya Bapak Ibu harus cuti sehubungan dengan kegiatan anak dan saya akan melampirkan bahwa kegiatan ini adalah benar dilakukan oleh sekolah dan memerlukan pendampingan orang tua. Itu Bapak Ibu. Saya akan lihat lagi, barangkali Miss Yuli ada chat yang mungkin bisa dijawab secara umum. Gimana? Baik. Untuk kelengkapan yang harus dibawa, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya pada saat anak-anak mengikuti field trip. Contohnya misalnya di Villa Kancil begitu ya. Di Villa Kancil karena nanti akan diakhiri dengan kegiatan bermain air dan berbasah-basahan, pasti akan ada pakaian atau perlengkapan yang harus dibawa. Seperti itu. Kita akan menyewa gazebo untuk anak-anak bisa beraktivitas makan siang bersama dengan orang tua dengan nyaman. Itu untuk di Villa Kancil karena perjalanannya cukup jauh dan memakan waktu dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Setelah pulang, anak-anak boleh dibawa pulang secara pribadi menggunakan mobil pribadi atau tetap mengikuti di bis. Seperti itu. Kalau yang di TKA nanti akan disesuaikan juga kegiatannya seperti apa. Orang tua akan mendapatkan informasi lebih lengkap dari guru-guru kelas TKA. Yang kelompok bermain saya rasa tidak perlu membawa pakaian yang cukup banyak, hanya masker barangkali ya, lalu kemudian kalau masih yang menggunakan pampers, silahkan kalau mau membawa seperti itu. Nah, bagaimana Miss dengan orang tua dan tiket sebagainya, nanti Mr. Diki akan men-share fasilitas apa yang didapatkan orang tua dan penunjang apa yang akan diberikan ke orang tua, supaya orang tua diharapkan tetap ikut namun tidak mengganggu aktivitas siswa. Kita harus menghormati anak-anak kita pada saat anak-anak beraktivitas dengan dunianya, dengan tidak mengintimidasi, mengintervensi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan siswa. Contohnya ya Bapak Ibu, misalnya anak tidak mau memberi makan kambing, lalu orang tuanya ikut ribut. Ayo dong coba. Itu contohnya begitu ya. Padahal sudah ada instrukturnya, sudah ada gurunya, serahkan kepada kami. Jadi orang tua boleh ikut hanya sekedar melihat dan mendampingi dari jauh. Sehingga anak-anak cukup mandiri. Makanya kenapa kalau yang tidak bisa ikut, serahkan kepada kami. Itu ya. Dan percayakan bahwa keamanan putra-putri ibu itu berada di bawah pengawasan kami. Kami akan tetap menghargai yang ikut atau yang tidak ikut. Yang paling penting, anak-anak tetap beraktivitas, gitu ya, tanpa ada gangguan dari orang tua. Supaya kita membuat mereka untuk mandiri, Bapak Ibu. Orang tua melihat dari jauh saja, gitu ya. Adakah pertanyaan lagi yang akan disampaikan? Yang di chat yang bisa Ibu jawab secara umum? Oh iya. Biasanya ada kaos kelas. Yes. Tapi itu dikembalikan tergantung kepada grup kelasnya akan membuat atau tidak. Itu akan diatur kemudian Bapak Ibu. Apakah akan menggunakan seragam kaos olahraga ataukah menggunakan kaos kelas. Sama Biasanya mama. mami-maminya Sama mama. gitu ya, pengennya
warna stroberi terus bikin atau membuat kaos kelas yang ada gambar stroberi. Itu contohnya saja, begitu ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, kami akan mengkondisikan menggunakan kaos yang sudah ada, yaitu kaos olahraga kelas. Ada lagi, Miss, yang secara umum? Kalau punya adik atau kakak, saya lebih fokus kepada anak-anak yang bersekolah, yang pada tingkat TKA, TKB, dan kelompok bermain. Untuk anak-anak yang selanjutnya, yang akan dibawa misalnya anak kedua, ketiga, kakak, kakek, nenek, dan lain sebagainya, itu tidak di bawah pengawasan kami. Gitu ya. Itu yang saya tekankan, bahwa pada saat mengikuti kegiatan mohon tidak ikut serta campur tangan di dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak di dalam proses pembelajaran. Ikut sibuk mengatur atau ikut mengintervensi. Seperti itu. Jadi boleh saja hadir tapi dari jauh. Itu. Ada lagi? Oke. Ada yang bertanya bagaimana dengan kegiatan berenang, apakah orang tua boleh hadir? Ya, sangat. Kami sangat perlu bantuan ya pada saat anak-anak berenang. Orang tua boleh saja ikut berenang, mendampingi di kolam renang, mengganti pakaian, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan, karena itu bagian dari refreshing anak-anak, jadi diperbolehkan. Ada lagi yang secara umum? Cukup ya Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang khusus, sesuai dengan kelasnya nanti dapat ditanyakan langsung ke wali kelas untuk lebih jelasnya. Kita akan bertemu pada hari Senin tanggal 16. Kita akan berjumpa di pintu kedatangan dan kepulangan. Terima kasih secara khusus saya sampaikan pada orang tua dari Nelson Daniel yang sudah membantu dengan sangat cepat mendatangkan tim PLN-nya ke sekolah kami, sehingga jaringan dapat terkondisi dengan cepat, komputer dapat kami gunakan kembali, akses listrik pun dapat digunakan seperti sedia kala. Tuhan memberkati kebaikannya, dan demikian juga kepada seluruh orang tua siswa, ucapan terima kasih dan rasa syukur terhadap doa yang dipanjatkan, terhadap ucapan atau apapun yang dalam bentuk motivasi dukungan yang disampaikan melalui dukungan sekolah yang saat ini dapat kembali menjadi normal. Saya katakan normal karena yang berbeda hanya beberapa ruang penunjang saja, tapi tidak menimbulkan korban jiwa. Tuhan memberkati kebaikan Bapak dan Ibu, membalas dan memberikan segala yang sudah disampaikan dalam bentuk berkat berlimpah dan masa depan yang baik untuk anak-anak Bapak dan Ibu, demikian juga keluarga Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya akan menutup pertemuan hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada para guru dan Bapak Sumarmo yang sudah hadir. Dan saya akan mengakhiri perjumpaan hari ini. Mohon doa dari Bapak Sumarmo untuk kita semua. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Tri dan juga seluruh keluarga besar PPK Penatur Cimahi, khususnya TKK. Ini menjadi sesuatu yang baik buat kita untuk terus menikmati syukur kepada Tuhan atas penyertaan di sela-sela ada kecelakaan kebakaran. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mau memuliakan nama-Mu ya Allah, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan di sela-sela ketakutan kami, kekhawatiran kami, ternyata penyertaan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami, khususnya di lembaga pendidikan BPK Penatur Cimahi. Terima kasih Allah, berkati setiap orang tua murid yang boleh mempercayakan kepada kami mendidik anak-anaknya. Biarlah kami terus boleh bersama berkolaborasi untuk mendidik anak-anak semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan dan mempunyai masa depan yang baik, masa depan yang Tuhan siapkan kepada anak-anak
didik kami yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Berkati seluruh acara yang sudah disiapkan oleh tim dari TKK BPK Penabur Cimahi. Berkati persiapan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara onsite mulai hari Senin, biarlah semua boleh berjalan di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Berdoa untuk panitia yang sudah ditunjuk untuk melakukan renovasi, biarlah juga Tuhan yang memberkati agar proses renovasi ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Berkati rencana field trip yang sudah disiapkan oleh guru-guru agar field trip ini boleh berjalan dengan baik dan anak-anak didik boleh menikmati belajar secara motorik dan belajar bersama, belajar dengan lingkungan, dan juga belajar untuk lebih mandiri agar nantinya menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa. Terima kasih Allah, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Sumarno. Mama, Papa, yang diberkati ada pengumuman dari guru kelas. Kita akan langsung melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sudah tersedia di ruang Zoom ini, yang nanti akan diatur di dalam breakout room. Jadi disilakan kepada admin untuk menyampaikan ini kepada seluruh guru apabila dimungkinkan langsung saja. Seperti itu ya. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di dunia nyata hari Senin. Kita berada di pintu kepulangan dan kedatangan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih, Miss. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.